warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la tuhsa mawahibuhu wa la tanfadu ajaibuhu wa la tuhsaru lahu minanun wa la tukhtassu bi zamanin duna zaman. Ahmaduhu hamdan yafuqu wa yafdulu hamdal hamidin, hamdan yakunu lana dhukhra wa ridha indallahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini seperti biasanya bainal isa'aini, di antara waktu yang mulia yang mustajabud doa, kita bisa berkumpul untuk menghadiri rutinan majelis yang insyaallah pertemuan atau tempat ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyenangkan daripada hatinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di penghujung daripada bulan Dzulqa'dah, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu daripada Dzulhijjah, atau tepatnya kita masuk ke asrah daripada Dzulhijjah, 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, yang mana harinya termasuk daripada afdalnya ayam al-itlaq, kecuali yaitu malam lahirnya Nabi. Tapi untuk hari-hari asra awakhir ini atau asra daripada Dzulhijjah ini termasuk hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa di hari itu pun lebih utama daripada puasa sunnah-sunnah yang lain setelah daripada kewajiban puasa Ramadan. Oleh karena itu, kita di dalam agama Islam ini, Allah di sana menetapkan di dalam Al-Quran itu banyak hal-hal peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan agama kita ini. Agar apa? Agar manusia mengenal daripada sejarah peristiwa-peristiwa tersebut. Kalau kita atau tanggalan miladi, biasanya banyak di sana peristiwa, ya, hari kemerdekaan, hari pahlawan, hari yang lain. Tapi dalam Islam juga banyak hari-hari yang mulia. Termasuk kalau kita dengar dalam khutbah Jumat atau misalkan Idul Fitri, Idul Adha, di sana banyak diceritakan bagaimana perjuangan keluarga yang mulia, keluarga yang penuh ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas daripada Nabiullah Ibrahim dan putranya Nabiullah Ismail dan istri yang mulia yaitu Siti Hajar. Itulah yang Allah gambarkan, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Agar apa? Agar kita meniru, kita mengambil contoh bagaimana kesabaran Nabiullah Ibrahim dan keluarganya ini, yang mana mereka bertepatan khususnya di pada awal daripada 10 Dzulhijjah ini. Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau dilahirkan di tempat Babel atau biasa disebut dengan Babelonia dengan bahasa sekarang. Tetapi di sana beliau dihadapkan dengan masyarakat yang di sana itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka sembah adalah patung-patung, mereka bintang-bintang, mereka sembah matahari dan yang lainnya. Sehingga ayah Nabiullah Ibrahim pun termasuk orang yang membuat patung yang mereka sembah. Sehingga singkat cerita, ini bagaimana Nabi Ibrahim dakwah dengan kesabaran beliau, sehingga Nabi Ibrahim termasuk orang yang dipilih menjadi ulul azmi, 5 rasul, 5 nabi yang termasuk
pilihan karena kesabaran ujian beliau. Sehingga sekali waktu orang kampung tersebut mereka berkumpul ingin mengadakan acara besar, hanya Nabi Ibrahim satu-satunya orang yang menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti dikisahkan dalam Al-Qur'an, sehingga Nabi Ibrahim mengambil kapak, dihancurkan semua patung-patung tersebut, hanya tinggal satu yang besar dan kapaknya diletakkan digantungkan kepada yang besar. Sehingga waktu mereka selesai dari acara tersebut, mereka kaget. Tuhan mereka bertumbangan, roboh semua, siapa yang berani? Akhirnya sampailah terdengar kabar kepada raja tersebut, dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim yang menghancurkannya. Dipanggil Nabi Ibrahim, apakah betul engkau yang menghancurkan ini wahai Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim? Tanyakan kepada yang besar ini. Biar apa jawabnya dia? Siapa yang menghancurkan ini? Nabi Ibrahim menjawab seperti itu. Karena apa? Kapak dipegang yang besar. Akhirnya mereka mengatakan bahwasanya ini tidak bisa menjawab, tidak bisa mengatakan, tetapi ada orang melihatmu. Nah, kalau dia tidak bisa berkata, tidak bisa menjawab, kenapa engkau kalian sembah? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka marah dan akhirnya memerintahkan untuk dibakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Ibrahim sehingga dikumpulkan kayu yang banyak, dibakarlah Nabi Ibrahim. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin menunjukkan bahwasanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ada qudrah, ada qada, ada qadar, ada iradah. Biasanya sesuai sifatnya api, kalau orang dibakar pasti terbakar. Tapi kalau tidak ada iradah, kemauan dari Allah, tidak akan terbakar. Ya naru kuni bardan wa salama. Wahai api, waktu dibakar Nabi Ibrahim, jadilah kamu dingin kepada Ibrahim. Tapi enggak sampai dingin. Wa salama. Karena apa? Sifat panas dan sifat dingin itu kadang bisa matikan. Ya di sini cuacanya normal, alhamdulillah atas nikmat Allah. Di beberapa tempat kalau musim panas betul-betul panas, sampai aspal pun itu kadang meleleh. Itu di Saudi juga seperti itu, sampai 50 derajat. Telur ditaruh matang di jalan. Dingin begitu juga. Kalau dingin itu ekstrim. Di Madinah itu kalau dingin sampai 8 derajat. Ada tempat lain, Turki misalkan, lebih daripada minus daripada 0, sangat dingin. Sehingga apa? Bisa mati juga orang karena dingin. Makanya Allah mengatakan apa? Ya naru wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat. Sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar. Tandanya apa? Di sini ada ketentuan Allah. Di Lauhil Mahfuz ditulis Nabi Ibrahim dibakar. Tetapi apa? Tidak ada iradahnya Allah, tidak ada kemauannya Allah, sehingga apa? Api pun tidak bisa membakar. Seperti pisau. Nanti di akhir saya ceritakan bagaimana Nabi Allah Ismail disembelih sama ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sifatnya api ini melukai. Sifatnya api. Orang kena pisau akan terluka. Tapi kalau tidak ada iradah dari Allah, tidak akan luka. Nabi Ismail disembelih tapi tidak luka. Orang kena pistol misalkan. Sifatnya pistol kalau dilepaskan akan bunuh manusia, melukai. Tapi kalau tidak ada iradah dari Allah Subhanahu wa taala, pistol tidak akan, peluru itu tidak akan melukai dan tidak akan mematikan kepada manusia. Oleh karena itu di sana ada iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga singkat cerita, Nabi Ibrahim beliau sampai umur 80 lebih bersama sitinya, istrinya, itu daripada istri Sayyidah Sarah, beliau tidak diberikan karunia seorang putra. Dan Nabi Ibrahim ini termasuk orang yang digelari Khalilullah, orang yang sangat cinta kepada Allah. Nabi Muhammad di atasnya Habibullah, dua, Khalilullah dan Habibullah. Sehingga sekali waktu Nabi Ibrahim ini kelepasan, ya Allah, demi cintaku kepadamu, kalau engkau berikan aku seorang putra, lalu engkau perintahkan untuk korbankan, akan aku korbankan. Sehingga sampai 80 tahun lebih, istrinya Sayyidah Sarah, beliau punya budak seorang perempuan. Melihat Nabi Allah Ibrahim tidak punya putra, sehingga beliau menyuruh untuk dinikahkan kepada budaknya tadi, namanya Siti Hajar, yaitu asalnya orang Mesir, menjadi budak daripada Sayyidah Sarah, dinikahkan kepada suaminya, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Sehingga tidak lama kemudian Allah berikan keturunan, yaitu Nabi Allah Ismail daripada Siti Hajar. Sehingga berkat ini Siti Sarah pun dapat 3 tahun kemudian beliau dikaruniai seorang putra namanya Nabi Ishak. Nabi Allah Ismail lahir, umur Nabi Ibrahim waktu itu 83 tahun. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala beliau dari Palestina disuruh berangkat hijrah
Ini mulai ujian, termasuk salah satu ujian Allah Subhanahu wa taala. Untuk hijrah dari Palestina menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Di Bakkah, di kota Mekah. Dibawa bayi yang masih kecil dengan istrinya, yaitu Siti Hajar, berangkat menuju kota Mekah. Sehingga apa? Kalau kita melihat sekarang antara kota Mekah dan Madinah. Jadi kalau Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah, tapi kalau Nabi Ibrahim hijrah dari Palestina menuju ke kota Mekah. Sekarang sampai ulama mengatakan, ini kita keluar dari konteks sebentar, mana lebih mulia antara Mekah dan Madinah? Para ulama khilaf di sana, beda pendapat. Karena kata ulama yang pertama menjawab, sebagian Imam Syafi'i dan yang lainnya menjawab, oh Mekah lebih utama. Karena apa? Mekah itu tempat lahirnya Nabi. Mekah itu tempat wahyu pertama kali kepada Nabi. Imam Syafi'i dan sebagian sahabat mengatakan bahwasanya Mekah lebih utama. Sebagian lain mengatakan oh tidak, Imam Malik dan yang lain mengatakan kota Madinah lebih utama. Karena apa? Tempat hijrahnya Nabi dan tempat wafatnya Nabi. Kalau ada tempat lain yang lebih mulia dari Madinah, pasti Nabi disuruh hijrah ke sana. Karena apa? Nabi wafat di sana. Karena semua seseorang itu diciptakan oleh Allah dari saripai tanah yang nanti dia akan dimakamkan. Dan Nabi diwafatkan di kota Madinah. Itu pendapat yang kedua. Tapi ada pendapat yang ketiga, termasuk Imamul Haddad mengatakan, kita lihat dulu di tafsir. Kalau kota Mekah dinisbatkan kepada Baitullah, rumahnya Allah, Madinah dinisbatkan kepada Rasulullah, maka Mekah lebih utama. Tapi kalau kota Mekah dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim yang hijrah dari Palestina menuju kota Mekah, dan Madinah dinisbatkan kepada Rasulullah yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka Madinah lebih utama. Jadi kalau hijrahnya itu antara Rasulullah dengan Nabi Ibrahim, Rasulullah yang lebih utama. Kita kembali ke cerita yang tadi. Nabi Ibrahim berangkat dari Palestina menuju kota Mekah dengan membawa istrinya Siti Hajar dan bayi yang masih kecil. Sampainya di Mekah, di tempat yang gersang, biwadin ghairi fi dzara'in, di lembah yang tidak ada bangunan, tidak ada pohon tumbuhan sama sekali, gersang. Jangan dibayangkan Mekah sekarang. Kalau sekarang bangunnya tinggi-tinggi, masya Allah. Tapi ada sebagian tempat yang masih betul-betul gersang, hanya gunung-gunung, batu-batuan saja, batu hitam. Sehingga Siti Hajar dibawa ke sana dengan Nabi Ibrahim. Tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan sama sekalipun, gersang. Tidak lama kemudian diperintahkan sama Allah untuk meninggalkan daripada istri dan anaknya di lembah tersebut. Sehingga Nabi Ibrahim pada waktu mau berangkat meninggalkan istri dan anaknya, hanya ditinggali beberapa kurma dan beberapa air saja. Si istri tanya, apakah engkau diperintahkan oleh Allah? Dipanggil ya Ibrahim, ya Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak menoleh, karena kalau menoleh akan berat. Siapa seorang suami yang tidak berat meninggalkan bayi yang masih kecil dengan istri tercintanya di lembah yang tidak ada bangunan, tidak ada apapun, hanya ditinggali hanya dengan air dan kurma saja. Laki-laki mana yang berat? Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ujian dari Allah, karena dengan ujian ini apa? Liyabluwakum, aku akan menguji kalian. Siapa di antara mereka yang ahsanu amala, yang amalnya paling bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian dari Allah. Sehingga beliau tidak menoleh. Sehingga dipanggil sama Siti Hajar, apakah Tuhanmu Allah yang merintahkan ini wahai Ibrahim? Naam, iya katanya. Sudah. Kalau Allah yang merintahkan, Allah tidak akan menelantarkan kita di sini. Ini bagaimana keimanan seorang perempuan. Dia ditinggal di tempat yang gersang, enggak ada bangunan, sendiri. Bagaimana kalau malam kita bayangkan dengan anaknya yang masih kecil, tapi ada waktu jawaban naam, iya. Sudah, demi Allah tidak akan melantarkan kita di sini. Ini keimanan yang sangat kuat. Berangkatlah Nabi Ibrahim meninggalkan istri yang tercinta dan putranya yang mana ini putra dia tunggu lama. Dia harapkan kehadirannya anak ini sudah sangat lama. Ibrahim berharap punya anak sampai 83 tahun. Setelah punya anak dibawa ke Mekah, disuruh ninggalkan. Bagaimana cobaannya, ujiannya yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga ditinggal, berjalannya waktu 1-2 hari sampai 10 hari kata para ulama, makanan tadi habis, air tadi habis, sehingga seorang ibu tidak bisa mengeluarkan lagi
untuk menyusui putranya tidak bisa. Sehingga anak ini nangis kehausan. Berangkatlah Siti Hajar ke Bukit Sofa, berharap di sana ada mata air, mungkin ada burung yang mungkin di bawahnya ada mata air, ada sungai, tapi tidak dapat. Berangkat lagi ke Marwah, sambil mendengar tangisan si anak. Dari Marwah berangkat lagi ke Sofa, sampai ke Marwah sambil mendengar tangisan daripada bayi yang dia tinggal. Sampai ke 7 dia tidak mendengar lagi tangisan si bayi, hanya mendengar suara soh soh begitu saja. Akhirnya dia khawatir takut anaknya meninggal, dia lari. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, tidak jauh daripada yang dia tinggal, anaknya tadi sudah muncul sumber air Zam-Zam sambil anaknya memainkan kaki dan tangannya. Sehingga sumber air yang besar dia kumpulkan dengan kerikil, dengan pasir, seraya mengatakan zumi 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 atau zam zam zam, sehingga dinamakan dengan air Zam-Zam. Dan Ka'bah belum ada. Memang betul Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, tetapi pada waktu zaman Nuh terjadi banjir yang sangat besar, hilanglah Ka'bah itu, sampai pondasinya pun hilang. Sehingga Nabi Allah Ismail sudah mulai agak besar, umur 11-12 tahun, datanglah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bertemu dengan putra dan istrinya. Di situ sudah banyak, termasuk kabilah Jurhum, yang mereka melihat loh di tanah ini ada sumur. Sehingga mereka datang, tetapi sama Siti Hajar bahwasanya diperintahkan mereka tidak bisa menguasai sumur ini. Kalau mereka ingin mengambil harus izin kepada beliau. Sehingga sudah mulai banyak orang. Sehingga Nabi Allah Ibrahim datang ke kota Mekah menemui putra dan istrinya. Tidak lama kemudian diuji lagi sama Allah. Bayangkan Nabi yang mulia ujiannya tidak nanggung. Bagaimana ujinya? Dikatakan, ya Ismail, aku bermimpi bahwasanya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, untuk menjadi korban, untuk disembelih. Akhirnya apa? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan perintah Allah itu. Insya Allah engkau akan mendapatiku menjadi orang-orang yang sabar. Sehingga berangkatlah menuju daerah Mina. Dari Mekah sana berangkat menuju daerah Mina sana. Sehingga pada waktu diletakkan Nabi Allah Ismail alaihissalam, pada waktu mau disembelih tidak bisa. Sehingga apa? Kata Nabi Ismail, ya wahai ayah, mungkin engkau tidak tega akan menyembelihku. Coba balik, biar engkau tidak melihat mataku. Dibalik tetap tidak bisa. Sehingga apa? Sehingga Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengganti dengan domba yang besar, untuk sebagai ganti dari Nabi Allah Ismail alaihissalam. Di sini ujiannya bagaimana tarbawiyah, bagaimana pendidikan seorang Nabi Allah Ismail yang dididik oleh ibu yang mulia. Makanya seorang ibu itu adalah awwalu madrasatin. Ibu itu adalah guru yang pertama kali kepada anak. Bagaimana mendidik seorang Nabi Allah Ismail sampai-sampai orang tua yang dia harapkan ada di sampingnya mulai kecil meninggalkan dia, tapi pulang akan menyembelih dia. Apa jawaban dia? Lakukan wa ayahku. Bagaimana penghormatan seorang anak yang dididik oleh seorang ibu yang mulia. Nah, kalau kita lihat mungkin zaman sekarang ya seperti yang kita ketahui ya, ada orang tua meninggal anak dari kecil, tiba-tiba pulang ya, apa yang dilakukan ibunya? Ini didikan. Pendidikan seorang ibu kepada anaknya menjadi mental yang kuat sehingga menjadi orang pilihan yang menjadi nabinya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan dalam Nabi, orang tua pernah sekali waktu Nabi itu seorang perempuan datang kepada Sayyidah Aisyah, coba sampaikan kepada Rasulullah, kita ini kepingin dapat bagian, masa setiap majelis hanya orang laki-laki saja. Kita kepingin Nabi itu duduk dengan kita belajar ilmu agama kepada Nabi langsung, cara langsung. Sehingga Nabi menuruti permintaan mereka, dikumpulkan mereka. Nabi mengatakan, barang siapa di antara kalian yang mempunyai anak 3 dididik dengan baik, ya, maka Allah akan mengampuni dan menjamin dia untuk masuk surganya Allah. Perempuan menjawab, ya Rasulullah, kalau 2 bagaimana? Meskipun 2, kata Nabi. Dalam hadis lain disebutkan termasuk bagaimana kemuliaan orang tua dalam mendidik anaknya, rahimallahu walidan a'ana waladahu fi birrih. Allah menyayangi, Allah memuliakan seorang ayah yang bisa mendidik, membantu anaknya untuk menjadi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Oleh karena itu, pendidikan ini sangat penting. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ismail
dididik oleh seorang ibu yang mulia sehingga menjadi orang yang sabar, sampai-sampai akan dikorbankan oleh Allah Subhanahu wa taala sama Nabi Allah Ibrahim atas perintah Allah, dia langsung menjawab daripada perintah tersebut. Sehingga singkat cerita digantilah dengan seekor domba. Ini ada hikmah di sana. Yang saya ceritakan tadi bahwasanya pisau disembelihkan karena tidak ada iradah dari Allah, tidak bisa melukai. Diganti dengan domba. Seandainya tidak diganti dengan domba, maka generasi penerusnya akan mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia itu akan menyembelih putranya. Dan di sini ada rahmatnya Allah. Jangan sampai generasi penerus tersebut melakukan apa yang seperti dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga digantilah dengan seekor domba. Sehingga sekarang banyak kaum muslimin yang nanti insya Allah pada waktu Lebaran Idul Adha disunahkan yaitu menyembelih kurban, termasuk mensyariati Rasulullah SAW dengan yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sehingga singkat cerita kembali Nabi Allah Ismail alaihissalam ke kota Mekah, sampai diperintahkan sama Allah setelah dia sudah nikah apa semua, datang lagi Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah kembali, yang mana tanda pondasinya yang memberitahu adalah malaikat Jibril, dan orang-orang Jurhum tidak boleh membantu, hanya Nabi Allah Ismail dengan Nabi Ibrahim saja yang bangun. Dibangunlah Nabi Allah Ismail mencari batu, dibangun sampai pada waktu posisi dia tidak sampai, diambillah batu yang sekarang jadi makom Ibrahim, ya, watakhudhu maqam Ibrahim musalla, yang mereka mengambil menjadikan yaitu pijakan kaki Ibrahim menjadi musalla atau masjid. Sehingga yang sekarang ini kita lihat makom Ibrahim itu dimundurkan, dulunya menempel dengan Ka'bah. Pada waktu Nabi Ibrahim tidak sampai tangannya untuk membangun Ka'bah, batu tersebut dengan izin Allah dia bisa naik atas mukjizat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga semua muter sampai selesai pembangunan Ka'bah. Oleh karena itu posisi sekarang Zam-Zam itu sebetulnya sumur Zam-Zam dengan Ka'bah atau dengan Hajar Aswad seperti segitiga sepertinya sekarang ini. Kalau Hajar Aswad sebelah kanan sini makom Ibrahim, sebelah kiri adalah tempat Zam-Zam, sangat dekat sekali. Tapi sekarang kan ditutupi dengan ditutupi dengan untuk orang tawaf, sehingga hanya diambil airnya saja. Itu berkat Nabi Allah Ismail, berkat Allah Sayyidah Siti Hajar. Kata para ulama, kata Nabi, seandainya Siti Hajar tidak mengumpulkan zumi tadi, air Zam-Zam dari besarnya akan membanjiri kota Mekah. Itu diantara keutamaan bagaimana Siti Hajar ini mengumpulkan daripada sumber mata air Zam-Zam tersebut, sehingga dibangunlah Ka'bah tersebut. Lalu selesai membangun, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk naik ke Jabal Abi Qubais, atau yang mengatakan, riwayat mengatakan ke Bukit Sofa. Untuk apa? Untuk manggil manusia. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, panggillah manusia itu agar mereka itu datang ke tempat ini, untuk datang ke Mekah untuk beribadah. Apa Nabi Ibrahim? Ya Allah, bagaimana aku bisa memanggil mereka sedangkan mereka berada di tempat yang sangat-sangat jauh? Bagaimana suaraku sampai? Apa kata Allah? Engkau hanya menyeru, engkau hanya memanggil, wa alayyal balag, dan aku akan menyampaikan mereka. Aku akan menarik mereka, aku akan munculkan di hati mereka itu kerinduan yang kuat untuk datang ke Mekah ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata para ulama, orang suara Nabi Ibrahim tersebut, panggilan tersebut, labbaik Allahumma labbaik, itu disampaikan kepada rahim-rahim perempuan, disampaikan kepada sulbinya orang laki-laki, dan di alam itu orang yang menjawab panggilan sekali, labbaika atau bala, akan didatangkan sekali, dan yang menjawab 2-3 kali akan dimudahkan datang ke Mekah untuk 2 dan 3 kali. Nah, oleh karena itu semoga kita semua ini dijadikan orang-orang yang menjawab panggilan yang banyak dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kemudian kita dalam 10 Dzulhijjah ini, bahwasanya mungkin di sana ada sebagian kaum muslimin yang akan melakukan sunnah kurban. Nah, bagi orang yang ingin melakukan sunnah kurban, maka sunnah bagi mereka itu agar tidak memotong rambut dan potong kuku sampai nanti pada waktu dia melakukan kurban, bagi yang ingin melakukan kurban. Jadi mulai sudah masuk malam Dzulhijjah, awal Dzulhijjah, disunahkan jangan
memotong rambutnya dan memotong kukunya sampai nanti dia berkorban, sunnah. Karena pendapat dalam madhab yang lain ada yang mengatakan haram, termasuk pendapat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan haram, tapi Imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan boleh. Jadi kita madhab Syafi'i, bagi orang yang ingin melakukan kurban maka hukumnya makruh untuk potong rambut, untuk kita potong kuku. Dan begitu juga nanti pada waktu Idul Adha atau tanggal 9 Dzulhijjah, karena memang 10 namanya Asyura Dzulhijjah, tanggal 8-nya namanya Tarwiyah, tanggal 9-nya adalah hari Arafah, yang mana orang muslimin yang melaksanakan ibadah haji semua mereka di sana itu Allah menjamin atau menurunkan ampunannya, sampai-sampai apa dalam hadis disebutkan, hadis qudsi mengatakan, barang siapa kata Allah yang sudah melaksanakan wukuf di Arafah lalu dalam hatinya dia punya perasaan, punya sangkaan bahwasanya dosanya belum diampuni, maka sangkaan tersebut sama halnya melakukan dosa besar. Sangkaan tersebut sama halnya melakukan, orang harus wajib, harus dalam hati yakin bahwasanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tanggal 9 namanya hari Arafah. Pada waktu sudah ba'da zawal, sudah mulai babas zuhur, kita yang tidak haji pun disunahkan untuk memperbanyak doa. Karena dulu Nabi waktu di Madinah, di samping Masjid Quba, Nabi itu dari Madinah haji cuma sekali, umroh 4 kali. Namanya haji Hajatul Wada. Nabi berangkat haji, dan sahabat yang sudah dakwah ke Irak, ke Yaman, semua dengar Nabi haji, berangkat semuanya. Sampai 120.000 lebih yang haji bersama Nabi. Berangkatlah ke Mekah, haji bersama Nabi. Pada waktu mau menjelang wukuf di Arafah, turun satu Al-Quran, ayat yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini, kata Allah, aku sempurnakan terhadap kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmat-nikmatku terhadap kalian, dan aku rela agama ini menjadi agama kalian. Sehingga para sahabat bahagia. Ini ayat sangat-sangat menggembirakan mereka langsung dari Allah, bahwasanya agama ini direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sahabat Abu Bakar Siddiq sedih. Beliau menangis. Sahabat heran, ya Abu Bakar, mengapa engkau sedih? Bukankah dengan turunnya ayat ini kita bahagia? Islam sudah betul-betul kuat, jaya sudah kuat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ma ba'dal kamal illa wa yaqubuhun naqs. Tidak ada di dunia ini sesuatu yang sempurna kecuali akan datang yang kurang. Maka betul, 83 hari setelah Nabi haji pulang ke Madinah mulai sakit dan akhirnya wafat kembali ke Rafiqul A'la menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Bakar Siddiq sudah mendapat firasat bahwasanya Rasulullah akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang berhaji itu pada waktu tanggal 9 Dzulhijjah habis zawal, habis zuhur, mereka berdoa, bertadarruk. Allah menurunkan para malaikatnya, menurunkan langsung menjadi saksi bagi orang-orang yang wukuf di Arafah. Nah, Nabi pada waktu tahun sebelumnya, sebelum beliau haji, Nabi di Masjid Quba. Di samping Masjid Quba sana ada Masjid Arafah, masjid kecil, tapi sekarang sudah dihilangkan. Nabi berdiri di sana, melihat sama Allah, diperlihatkan orang-orang yang sedang wukuf di Mekah sana, di Arafah. Sehingga Nabi doa di sana. Namanya ta'arif. Nabi doa di sana, berharap dapat apa yang diturunkan Allah di Arafah, kita juga mendapatkan di sini. Karena fadlullah wasi', kemuliaan Allah sangat luas sekali. Kalau Allah nurunkan kemuliaan di sana, tidak menutup kemungkinan orang yang berdoa di waktu-waktu yang mulia itu juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tanggal 9. Lah sunnah, karena takbir di bulan Asyura Dzulhijjah ini sunnah takbir, tasbih, tahmid, memuji Allah. Kapan waktunya di sana? Takbir terbagi dua, ada mursal, ada muqayyad. Takbir mursal itu kapanpun. Jadi mulai masuk Idul Adha, biasanya Idul Fitri, mulai pagi, mau jam 9, mulai habis Isya boleh. Namanya mursal. Kebanyakan digunakan Idul Fitri, ya. Mulai malam, mau tengah malam, mau pagi. Tapi selesai sholat Idul Fitri berhenti di sana. Biasanya untuk Idul Fitri. Tapi ada yang muqayyad. Muqayyad itu dilakukan setelah sholat 5 waktu. Itu biasanya hanya dilakukan di Idul Adha saja. Baik sholat fardu, baik sholat sunnah, mau berjamaah, mau sendirian, itu sunnah. Takbiran, ya, habis sholat 5 waktu. Itu namanya muqayyad dan dilakukan pada waktu sholat Idul Adha. Kapan mulainya? Mulainya kalau bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji, dia mulainya itu ba'dal fajr, tanggal 9. Tapi kalau orang yang berhaji, yaitu setelah zawal, waktu hari Arafah sampai nanti malam takbiran Idul Adha. Karena tanggal 9 namanya
hari Arafah. Tanggal 10 dinamakan Yaumun Nahar, yaitu hari penyembelihan atau korban, hari yang bahagia. Dan sunnah juga, biar nanti kita bisa ingat, kalau Idul Adha kita habis subuh itu disunahkan tidak makan dulu, jangan minum, jangan makan, usahakan jangan kemasukan apapun. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri karena 1 bulan penuh kita puasa Ramadan, Idul Fitri sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri kita sunnah untuk makan permen, air, apapun, menandakan bahwasanya hari ini kita tidak puasa karena haram untuk puasa. Tapi kalau Idul Adha sebaliknya, ini sunnah-sunnahnya. Jadi kita usahakan tidak makan apapun sampai kita berangkat sholat Idul Adha. Dan kalau Idul Fitri kita disunahkan mengakhirkan karena apa? Biar orang yang mau zakat fitrah itu banyak waktunya. Karena afdolnya mengeluarkan zakat fitrah kalau Idul Fitri itu ba'dal fajar mau menjelang sholat Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha dipercepat. Karena apa? Biar ada waktu untuk orang menyembelih kurban, membagikan dan semuanya. Betul-betul jamuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mungkin diantara sunnah-sunnah. Kemudian tanggal 11, tadi tanggal 10, tanggal 11 sampai 12, 13 Ayyamut Tasyrik, tapi punya nama masing-masing. Hari Tasyrik. Yang tanggal 11 namanya Yaumul Qor, yaitu hari penetapan. Karena apa? Mereka ini bermalam, jamaah haji semua itu di Mina. Karena kebanyakan aktivitas haji itu kebanyakan di Mina. Ya, mereka mabit, termasuk mereka jumroh, itu di Mina sana. Tanggal 12 namanya Yaumun Nafar, Nafar awal. Jadi jamaah haji yang pengen cepat-cepat pengen pulang itu mengambil hanya mabitnya 2 hari saja. Tanggal 12 sudah pulang dengan syarat dia sebelum maghrib sudah meninggalkan daerah Mina. Tidak sampai 3 hari. Tapi orang yang nggak cepat-cepat pengen terus ibadah itu sunnah sampai hari yang yaitu ke-13, yaitu Nafarthani, Yaumun Nafarthani, sampai 13 sudah mereka sempurna haji mereka. Lah insyaallah dengan kita sekarang ini semoga cepat diangkat penyakit ini yang bisa menghalangi jamaah kaum muslimin sedunia ingin melaksanakan ibadah haji sehingga mereka tidak bisa berangkat. Sekarang hanya orang-orang Saudi saja, orang di dalam Saudi itu pun dengan penjagaan yang ketat, dengan izin yang ketat, masing-masing dijaga, jarak harus diatur semuanya, baik di Mina, baik tawafnya dan yang lainnya. Semoga dengan perkumpulan kita ini, dengan berkahnya majelis ilmu, dengan berkahnya Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail dan Ibunda Siti Hajar, yang kita mengambil gambar, mengambil contoh bagaimana kesabaran beliau sampai beliau menjadi orang yang mulia, kesabaran seorang ibu, kesabaran anak, kesabaran orang tua. Karena pada zaman sekarang ini hendaknya tadi kata Nabi apa? Allimu auladakum fa innahum khuliqu fi zamanin ghaira zamanikum. Didiklah anak-anak kalian kata Nabi. Karena apa? Mereka diciptakan bukan pada zaman kalian. Tantangannya lebih berat, tambah zaman tantangannya lebih berat. Kalau kita kepingin putra-putri kita ingat kepada kita nanti di alam kubur, ingat kita nanti waktu di hadapan Allah, anak kita termasuk waladun sholeh yad'ula, maka pertama kali ada pendidikan baik dari ibu dan daripada anak. Karena apa? Seorang anak dia punya kewajiban bukan hanya kepada guru tapi kepada orang tuanya. Sampai-sampai pada waktu zaman Nabi itu ada seorang anak itu ngelapor kepada Nabi, ngadu, ya Rasulullah, ini ayahku mencuri hartaku. Kaget Nabi, betul ayahmu mencuri? Iya, panggil ayahmu kata Nabi. Datangkan ayahnya, wahai orang tua, apakah betul kau mencuri harta anakmu? Betul ya Rasulullah katanya. Kenapa kau mencuri dia? Ya Rasulullah, dulu anakku ini pada waktu
Kemudian si ayah tadi mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, dulu pada waktu putraku ini masih kecil, dia belum kuat, belum mampu untuk berbuat apa-apa. Aku yang selalu menjaga dia. Tengah malam dia pun nangis, aku bangun. Dia lapar, aku kasih. Kadang aku punya makanan, aku dulukan kepada dia. Aku jaga dia agar dia jangan sampai sakit. Kalau dia sakit pun aku kebingungan, jangan sampai anak ini meninggal. Setiap hari aku pikirkan hanya dia. Tapi sekarang pada waktu dia sudah kuat, dia sudah punya harta, dia sudah punya keluarga, punya istri, kadang hajat-hajatku pun tidak dipeduli sama dia. Akhirnya Nabi marah, dia ambil sama Nabi gitu. Anta wa malu kali abi, kata Nabi. Kamu, hartamu dan nyawamu untuk ayahmu, kata Nabi SAW. Dan kemudian juga pernah sekali waktu ada satu orang berangkat ke kota Mekah, beribadah, tawaf sambil menggendong ibunya. Ibunya digendong pada zaman sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Dibawa ibunya di negerinya sana, digendong, tawaf sampai selesai 7 kali. Tidak lama kemudian bertemu dengan Abdullah bin Umar. Wahai Imam Abdullah bin Umar, bagaimana pendapatmu? Apa yang aku lakukan ini? Apakah sudah menyamai daripada baktiku, kewajibanku kepada orang tuaku? Kata beliau apa? Apa yang kau kerjakan baik, adalah khidmah seorang anak kepada orang tua. Tapi ketahuilah bahwasanya yang kamu lakukan ini dari negerimu sana, tawaf semua, belum menyamai daripada satu teriakan ibumu pada waktu melahirkan kamu. Tidak, belum imbang masih. Apalagi susunya, apalagi yang lain, air yang sampai membesarkan dia. Oleh karena itu, bagaimana didikan Siti Hajar bisa mencetak orang-orang yang mulia, Nabiullah Ismail yang khidmah kepada ayahnya dan berbakti kepada orang tuanya. Dan insya Allah dengan majelis yang mulia ini kita berharap agar dijaga keturunan kita, anak-anak kita menjadi orang-orang berbakti kepada orang tua dan menyenangkan hatinya Rasulullah SAW. Dan sebelum kita akhiri, kita baca bersama-sama minta barokah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini termasuk intisari daripada Al-Quran, dan intisari Fatihah ada dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan dari Bismillah intisarinya dalam titik ba yang sering kita baca. Dan insya Allah dengan kita berkat bacaan surat Al-Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang sakit, yaitu Bapak Kartono dan Ibu Sumin, agar beliau diberikan kesehatan dan cepat disembuhkan dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiniyah wa salam bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang kedua, yang punya hajat, semoga hajatnya cepat dikabulkan, yaitu Bapak Mustafa, dan semoga dengan berkah majelis ini dan dengan keberkahan surat Al-Fatihah agar semua hajat-hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mendahului kita dan nanti kita pasti akan menyusul beliau-beliau yang sudah meninggal dunia, kita mintakan berkah surat Al-Fatihah agar kuburan beliau jadi raudhah min riyadil jannah dan semua amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarganya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Bapak As'ari dan Ibu Hindun. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi'an وأننا أسرفنا على اللغة أسرفنا وأتب علينا توبة تغسل كل خوفا واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة الصحبة والمسلمين أجمعين. آمين. ربي يسمع فضلا وجود منا
لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سن صلى وسلم ربي على هيئة الخف وآله وصحبه انت تتصصني والحمد لله في البدء والثناء وبالآلاء الإلهي واجتنا بالنواهي